Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran ke-8 semester 2, yaitu senangnya berakhlak terpuji, pada pembahasan hidup rukun. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari cermati kisah berikut ini. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, mereka selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaannya, dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Rukun anak-anak. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka, setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat, ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks tersebut. Kemudian di komplek tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Kehidupan di komplek tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga, karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam kegiatan. Karena ketua RT sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia menyelenggarakan. Seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula dengan peringatan 17 Agustus tiap tahun. Semua warga juga mensukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut, ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga, hal itu menjadi adil dan hidup rukun terjalin dengan baik. Anak-anak, kalian sudah mencermati bacaan tadi ya. Tentunya sudah paham tentang hidup rukun. Namun, tahukah kalian makna hidup rukun itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku bangsa yang berbeda-beda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun, karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala,
Hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anak, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku-suku. Berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa, anak-anak. Tidak paling kaya, tidak paling pintar, tidak paling tampan, tapi yang paling takwa, yang memiliki tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung maupun tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru akan membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Mereka semuanya membantu. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semuanya. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan rumah, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Anak-anak, kalian tentunya sudah memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Oleh karena itu, marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik-baik, anak-anak. Harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jangan sampai ketika kita melakukan kegiatan sudah jelas itu tidak baik, malah kita lakukan. Dan akhirnya apa, anak-anak? Akhirnya merugikan orang lain. Dengan merugikan orang lain tersebut, maka kehidupan kita akan terganggu juga. Hidup rukun kita juga akan terganggu karena ada yang dirugikan itu. Yang kedua, menghargai orang lain. Orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, dan teman yang berasal dari daerah lain. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Dengan kita menjaga perkataan agar tidak berkata yang jelek, dengan kita berbicara yang baik, akan terjadi hidup yang rukun, anak-anak. 4. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solihah, adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun, diantaranya 1, berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan mengedepankan akal sehat. Yang kedua, tidak menghargai orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar dibanding orang lain. Itu juga akan membuat hidup tidak rukun.
Yang ketiga, suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Dengan begitu, maka hidup kita tidak rukun. Yang keempat, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Dengan berbicara seperti itu, dengan merendahkan orang lain, jelas akan membuat hidup anak-anak tidak rukun. Selanjutnya, manfaat hidup rukun. Hidup rukun akan memberikan manfaat pada manusia, pada kita semuanya. Yang pertama, hidup menjadi tentram dan damai. Yang kedua, hubungan antar anggota keluarga, kerabat, teman, dan tetangga menjadi erat. Yang ketiga, orang yang pandai menjaga hidup rukun menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Yang keempat, orang yang selalu hidup rukun disenangi dan dihormati orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran tentang akhlak terpuji hidup rukun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya. Dan dengan pembelajaran ini, sikap anak-anak adalah selalu melaksanakan hidup rukun dengan sesama. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.